Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto seakan kian gerah. Koruptor tak henti ditangkap, tapi korupsi tak jua berhenti. Prabowo lantas mengajak rakyat untuk merekam dan melaporkan praktik korupsi yang ditemui. Namun ajakan kepala negara tak semudah yang diucapkan. Ada bahaya yang mengintai kala para whistleblower berhadapan dengan kuasa yang besar. Mampukah negara memberi rasa aman agar pelapor korupsi tak malah diancam buih? Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menohok jantung persoalan negeri. Prabowo seakan kian gerah, koruptor tak henti ditangkapi, tapi korupsi tak jua berhenti. Prabowo mengakui saat ini masih banyak penyelewengan, korupsi, dan manipulasi di lingkungan pemerintahan yang menggerogoti negeri. Kepala negara lantas mewanti-wanti pejabat yang sibuk mengeruk uang rakyat bakal ditindak. Rakyat pun diajak untuk merekam dan melaporkan praktik korupsi yang ditemui. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu. Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Namun ajakan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kasus korupsi tak semudah yang diucapkan. Banyak bahaya yang mengintai para whistleblower karena korupsi kerap kali melibatkan kuasa yang besar. Maka nyali rakyat untuk membongkar pidana harus terbentur dengan risiko kriminalisasi, kehilangan mata pencarian, hingga nyawa. Memang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi dalam implementasinya bagi seorang pelapor tindak pidana korupsi begitu banyak yang dipertaruhkan, mulai dari jabatan, karirnya, sampai bahkan jiwanya itu bisa terancam. Kenapa? Karena dari kasus-kasus yang terjadi di masa lalu, banyak kasus yang kemudian tidak diproses, justru pelapornya mendapatkan ancaman balik, mulai dari pencemaran nama baik, ya jadi diproses secara pidana begitu ya. Seperti misalnya sekarang terjadi kasus di dan ambil zakat gitu ya, seorang pelapor itu justru ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan kriminalisasi terhadap pelapor tindak pidana korupsi baru-baru ini menimpa seorang mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Barat. Trianto ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan membocorkan dokumen rahasia. Ia dituding melakukan tindak pidana itu setelah melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah. Kasus ini viral hingga mendapat perhatian anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Kepolisian bersikeras bahwa Trianto telah melakukan share informasi ilegal atas data Basnas Jawa Barat.
Sementara, halo Ibu, pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa data yang dibongkar oleh Mas Trianto ini adalah data terkait dugaan penyalahgunaan dana zakat di Basnas Jawa Barat dari tahun 2021 sampai 2023 senilai 9,8 miliar dan juga ada dugaan indikasi korupsi penyalahgunaan dana hibah dari Pemda Provinsi Jawa Barat di Basnas Jabar senilai 3,5 miliar rupiah. Yang menjadi laporan kami adalah bukan tentang dia menduga korupsi kami, bukan. Tapi adalah illegal akses dan juga manipulasi data. Dia mengakses secara ilegal data yang termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan yang kedua dia mengemas itu ya dengan asumsi dan opini, bahkan menutupi sebagiannya dan dia sebarkan ke LSM dan organisasi-organisasi yang lainnya. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun pada praktiknya, perlindungan kepada para pelapor dan pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator belumlah terjamin. Perlindungan tersebut hanya didasarkan pada peraturan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lantas, apa makna ajakan Prabowo bila tak diiringi dengan jaminan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi? Sekedar lip service. Pak Prabowo sebenarnya memberikan peringatan yang sangat jelas, clear begitu, dan keras. Memang kan sejak awal Pak Prabowo menyampaikan semua pejabat publik, menteri, wakil menteri, lakukan self-correction. Ingat loh, self-correction. Artinya kalau ada praktek pungli, ada praktek manipulasi, kalau ada praktek korupsi yang mereka lakukan, dalam hal ini pejabat negara, itu segera melakukan self-correction. Kalau kemudian moral Anda terganggu, mundur. Kenapa? Karena ada praktek korupsi. Kenapa? Karena itu pasti membebani pemerintahan Pak Prabowo yang ingin melakukan akselerasi. Sebenarnya pesan terang Pak Prabowo itu. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memang tidak akan berhasil tanpa adanya peran serta rakyat. Tapi yang tak kalah penting adalah kemauan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat itu. Kalau kita melihat histori dari beberapa penanganan perkara oleh KPK, cukup banyak ya perkara yang berangkat dari pengaduan masyarakat. Dan tentu KPK menyampaikan apresiasi itu kepada masyarakat. Dan yang kedua, penting juga kami sampaikan bahwa setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat, KPK selalu tindak lanjuti. Kemudian yang ketiga, KPK juga senantiasa menutup identitas dari para pelapor, sehingga kerahasiaan identitasnya bisa kita jaga untuk alasan keamanan. Kecuali pelapor sendiri yang mempublikasikannya kepada publik. Bukan soal rendahnya tingkat laporan dari masyarakat. Problem pemberantasan korupsi adalah kemampuan dan kemauan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Aparat penegak hukum tentu tidak bisa bertumpu sepenuhnya pada apa yang diberikan oleh pelapor. Pelapor tentu akan sangat bagus kalau sudah memiliki alat-alat bukti lengkap. Tetapi kan tidak semua pelapor memiliki hal demikian. Ada pelapor yang baru memiliki informasi awal dalam bentuk indikasi-indikasi. Itu pun harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Memerangi korupsi adalah tanggung jawab bersama. Tak boleh ada kata takut untuk menangkap pemakan uang rakyat. Tapi negara harus hadir memberi rasa aman. Jangan sampai melibatkan rakyat memberantas korupsi justru menjadi ancaman bui.